harus menjelaskan dulu kira-kira tema diskusi kelompoknya itu apa gitu ya. Istilahnya ngasih contoh dulu nih. Untuk internetnya ya. Oh memang kan ya terus. Saya share screennya di Zoom. Nah, nanti Mau mereka doang yang tawarin, Pak. Saya tadi udah ngomong semuanya lebih bisa. Terakhir saya takut tadi. Pak Sampur kok sudah sensitif ya? Oh gitu ya. Kemarin tuh tertutup. Oh Pak Anu, Lutfi. Ujian hidup, Pak. Intinya gini, kalau lo sebagai peserta, nah di sini Pak, setelah menjelaskan ada dokumen ini nggak, diskusi kelompok. Ada. Nah itu dijelaskan dulu, nanti kan suruh diskusinya apa. Nah mereka nanti diingetin. Setelah diskusi itu nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas kelompok seperti itu. Mengklik di menu pelatihan, tulis tugas kelompok. Di tugas kelompok itu dipandu mereka nanti harus nulis nama kelompoknya apa, namanya apa, terus isi jawabannya di mana. Kemarin kan lupa di situ ya. Nah ingat ya. Nah ini seperti itu supaya gak miss lagi nih tugas kelompok. Nah saya di belakang kok. Kemudian setelah pengantar diskusi kelompok, persiapan diskusi kelompok, nah Pak Sampor itu di posisi itu nanti menunjuk siapa ketuanya, karena kalau mereka suruh tunjuk-tunjuk maka selesai dalam 5 menit. Nah sekarang fokusnya sekarang itu lebih ke arah menyiapkan breakout room. Ayo mangga Mbak, ada di menu setting tadi, pilih breakout room. Saya di Lampung itu mundar mandir gini ya, yang nggak peserta. Oke. Ingat di panduan itu kan ada dibagi berapa kelompoknya ya. Misal kita nanti suruh dibagi 5 kelompok gitu. Oke, durasinya itu 25 menit. Kalau yang sebenarnya 25 menit. 25 menit. Ini 5 menit dulu ya. Kemudian di shuffle dulu. Shuffle. Yang mana? Oh ini random. Ya, ini langsung ngebagi dia, nggak satu-satu. Ini langsung Kemudian paste. paste. Oke, di sini nanti berbagi tugas nih, karena ada 5 kelompok. Antara moderator ini join dulu, Bu. Join. Mas Gaga yang sebagai peserta masuk dulu komit. Bergabung dulu, bergabung. Nah, di sini nanti Pak Sampor misal ditetapkan aja, misal breakout room atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Pak Sampor yang keliling. Nanti 5 dan 6 moderator yang keliling. Keliling ini untuk mengecek mereka sudah masuk semua belum, sudah melakukan diskusi pada sesuai belum. Seperti itu. Caranya nanti tetap klik yang breakout roomnya. Ya, nanti misal mau masuk ke breakout roomnya, klik yang breakout room ini, nanti tinggal masuk ke siapa gitu ya. Oke, nanti ini masuk ke breakout room pertama. Ada di menu breakout room. Nanti cari di sini. Nanti langsung join. Nah, berarti ini ada kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini ngingetin open mic. Nanya, halo gimana untuk kelompok 1 sudah ada ketua kelompoknya apa belum ditunjuk kalau belum ada, gitu ya. Nanti juga Pak Sampor keliling kelompok 1, di sini ketua kelompoknya ini, diskusi tema kelompoknya ini, langsung to the point. Nanti ke kelompok 2, ketuanya siapa, terus tema diskusinya apa, ya. Kalau mau keluar lead meeting aja kan?
tinggal pindah tabnya aja. Kan nanti pembukanya banyak. Oh gitu. Diklik breakout room, nanti tinggal pilihnya ke kelompoknya. Ya, diingat-ingat. Kliknya di ini aja, kliknya yang bisa direkam di Zoom mas. Kliknya yang bisa direkam di Zoom supaya nanti semua orang bisa melihat Zoom ini untuk tutorialnya. Di mana nih, Pak Mega atau Pak Rizna? Yang open, yang share screen. Tapi dalam tiga room barengan saya nggak bisa ya? Nggak bisa, satu. Gak, kamu gak? Di pabrik ya yang share screen. Ya, bukan Mas Gaga. Oh Pak, caranya untuk bikin breakout room. Sudah, yang penting intinya moderator besok udah bisa membuat breakout room ya. Enggak, ini harus terekam di dalam apa Zoom. Tadi gimana? Oh, Coba cara bikin breakout room. buat lagi coba stop dulu ya nggak apa-apa. Berarti zoomnya aktifin lagi. Ya karena kan supaya memudahkan orang lain untuk melihat ini supaya bisa terekam di Zoom meeting kan? Zoom meeting di rekaman recording. Kalau saya sudah tahu, orang lain kan mungkin belum tahu. Oke, cara bikin breakout room gimana? Di close-nya gimana? Stopnya di mana? Oke, ya, ini sambil ngomong. Cara bikin breakout room. Oke, ini moderator mendemokan cara membuat breakout room. Ya, klik apa di situ bilang. Oh. Klik apa? Gambar roda. Di sini, kemudian diklik. Untuk membuat breakdown Breakout. breakout, sorry breakout room. Kita cari di menu manage user, Lalu ada gambar roda. kemudian kita klik breakout rooms. Oke, klik. Nah, karena kita akan membuat 5 kelas, jadi kita harus memilih ini di number of rooms-nya itu klik 5. Untuk durasinya, untuk yang sebenarnya besok itu 25 menit, tapi kita coba sekarang 5 menit saja. Kenapa ini harus seperti ini? Saya jadi moderator 2 kali, tetapi saya lupa bahwa saya harus mengklik berapa kelas yang harus saya buat. Kalau berapanya ada di panduan sini. Nah, ketika saya lupa, ini kan message ya. Nah, berarti ini harus ter-record atau harus terekam. Oke, berarti jumlah kelasnya 5, durasinya 25 menit. Ini adalah durasinya yang disepakati. Iya. Oke. Terus Kemudian? apa yang diklik? Ya, ini kita harus klik unset user ini untuk random pesertanya. Itu. Jadi ada 2 mekanisme, memilih dan random. Gitu kan? Ya. Mana yang diklik? Ini yang diklik kalau untuk random. Ya. Nanti ketika diklik random ini peserta akan terbagi rata. Tetapi ada kemungkinan tidak rata juga ketika ada yang baru masuk. Klik randomly assign, kemudian akan Terus apa lagi? Create. selanjutnya klik create. Iya. Nah, di sini sudah ada breakout rooms-nya. Jika ingin masuk, silakan klik ask to join. Nah, tapi gini Mbak, jangan Ya. ke sana dulu. Ada peserta yang mungkin baru masuk kelas nih ya, belum dapat kelompok. Nanti bisa diambil di sini, masukin di kelas yang 1 sampai 5. Jadi kan di sini ada ini nih, misalnya nih, yang tadi nih, balik lagi. Nah ini, misalnya bulan 01 kan masih di luar, ya. Itu ya Mas ya. Kalau dia masih di sini, berarti belum masuk di sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, oh baru masuk nih, karena terlambat, nanti ini ditarik aja tuh, di mana gitu. Ya, nanti misalnya nih, oh ada kelas yang jumlahnya masih sedikit nih, masukin di sana. Di manage saja mbak. Oh, Yang kayak tadi yang mau kan enak. oh di minus. Bukan di klik yang di atas. Jadi
dia tetap tapi tinggal tambahin. Kalau yang tadi nggak random gitu. Kalau dia nggak approve dia kan ketika mau disubmit kan orang harus approve dulu. Kalau ini secara paksa aja kita langsung masukin. Kemudian ya. Oke. Ya kondisi kelompok. Nah, bagaimana cara mau masuk ke masing-masing room itu mas? Sudah. Udah ya. Tadi harus video ini kan masih jelas. Ah, oke. Iya, untuk masuk ke room dilalui as to join. Oke, mana nih pelatih yang lanjut nih? Nah di sini pelatih menunjuk siapa ketua kelompoknya. Memang pelatih yang nunjuk atau yang milih? Kalau Karena kalau dipilih susah ya. Oke. 5 menit mereka. Berarti ini satu yang perlu dicatat. Kemarin ketika kita memberikan kewenangan kepada kelompok untuk memilih ketua kelas itu lama, nggak ada progres. Nah, untuk perbaikannya dengan kondisi kayak gini, berarti strateginya untuk ketua dan sekretaris dipilih oleh pelatih atau moderator. Udah bagi dua. Bagi dua. Supaya enggak di kelompok tinggal nanti moderator yang Oke, bagi tugas ya. di sini istilahnya membagi ketua kelompoknya siapa, kemudian menentukan diskusinya apa kelompok satu kelompok dua. Makin dua-duanya. Kemudian pengerjaan secara kelompok pada lembaga kerja dan selesai ini peserta. Nah yang tadi kan sudah dijelasin ini apa atau di depan panduan kelompoknya seperti apa. Kan ada belakang. Boleh coba mengisi dulu. Isi ini agak sudah selesai lah ya. Nah sekarang minta Ini nanti diarahkan ya, misalnya nih pendapat saya ini kan sudah ada nama tuh ya mas ya, RPJMS terus disusun bersama. Nah ini sudah ada ininya nih, sudah ada namanya. Kemudian nanti moderator atau pelatih itu mengarahkan kolom sekretaris merekam pendapat-pendapat anggota gitu. Itu di mana sekuensinya saya sudah saya buat tuh. Nah, 5 menit sebelum waktu berakhir itu moderator atau pelatih mengingatkan untuk segera meresume gitu ya. Kemudian ketua kelas menyampaikan sebelum habis waktunya. Kalau dia langsung mati ya mas, langsung masuk ke room besar kalau waktunya udah habis. Jadi 5 menit, misalnya ini kan 22 ya, misalnya tinggal 05 nih ya, itu moderator atau pelatih mengingatkan silahkan sekretaris segera menyelesaikan rekap. Kemudian nanti diberikan masing-masing kelompok kepala ketua itu menyampaikan hasil diskusi ya. 5 menit itulah waktunya untuk berinteraksi gitu ya. Habis itu mati, gabung lagi. Nah bisa untuk mengisi untuk penilaian itu antara moderator atau pelatih, tapi mendingan moderator untuk membuat SBK. SBK ini bisa dengan menggunakan media ini, bisa mas diajarin cara untuk menggunakan media Blackboard ini untuk SBK. Misalnya kita fiturnya ada kan? Fiturnya mas, ada nggak di situ? Fitur yang untuk coret-coret itu. Ya kan yang ada lokal. Oh dia nggak ada. Di situ nggak ada ya mas ya? Itu di tempatnya mas ada kan? Share screen. Ya kan ya? Kalau di sini kan ada tuh kelihatan tuh. Di tempatnya mas. Ini loh, fitur ini kan di tempatnya mas Andi.
Udah nih. Kan